Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita sama-sama hormati dan yang kita muliakan kepada keluarga besar MI Kresna Menggilir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kepada kita semuanya, Bapak Kepala Madrasah, Dewan Asatidz, wali murid, keluarga besar yayasan, dan para jamaah yang berbahagia dan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan menyampaikan lanjutan dari setiap kita kajian malam Jumat. Sebelumnya kita akan hadiah Fatihah kepada muallif kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alamah Jamaluddin Ibnu Muhammad Al-Qasimi, ala hadiniyah as-salihah limardatillah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita akan mengkaji kitab Mau'izatul Mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu adabi tilawatil Qur'ani, ay hadza kitabu adabi tilawatil Qur'ani. Utawi iki iku kitab kang mertelakake pakartine maca Al-Qur'an. Jadi pada saat ini kita akan membahas, mengkaji tentang etika membaca Al-Qur'an dari kitab Mau'izatul Mu'minin. Qad imtanna, teman-teman wis maring sinten Allahu Allah. Qadim tanna, teman-teman wis maring kanugrahan sinten Allahu Allah ala ibadihi ing atase kawulane Allah. Binabihi, lantaran kelawan nabine Allah al-mursali kang den utus. Wa kitabihi, lan kitabi Allah al-munazzali kang den turunake. Alladzi kitabuhu la ya'tihi, kang ora bisa teka ing alladzi apa al-batilu perkara kang batil. Min baini yadaihi, saking antarane ngersane kitabihi al-munazzali, wala min khalqihi, lan ora saking kedadiane kitabihi al-munazzali. Hatta tasa, hingga dadi jembar ala ahlil iftikari ing atase ahli pikir-pikir. Apa sing dadi jembar? Thariqul i'tibari, dalane ngalam ibroh, bima kelawan barang fihi kang tetep ing dalam kitabihi al-munazzali, minal qasosi, nyatane pira-pira cerita, wal akhbari, lan pira-pira khobar. Yang pertama adalah qadim tanallahu ala ibadihi binabihi al-mursali, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa kepada makhluk-makhluknya melewati nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabihi al-munazzali, pun halnya Allah Ta'ala memberikan anugerah yang luar biasa melewati, yaitu kitab yang telah diturunkan. Alladzi la yatihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalqihi hatta tasa'ala ahlil iftikari, sehingga kitab yang telah diturunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dari apa yang telah disampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu perkara yang batil. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kanugrahan, maka tidak ada satupun yang bisa mencegahnya. Maka alhamdulillah bagi kita ini diberi kanugrahan kesehatan, diberi ilmu yang bermanfaat, kita bisa beristiqomah, kita bisa menjalankan ibadah kita, aktivitas kita dengan keluarga, maupun kita beraktivitas di sosial masyarakat pada umumnya. Wattadhuhalan dadi pertelo bihi kelawan kitabihi al-munazzali,
apa sulukul manhaji dalane manhaj al-qawimi kang jejeg wasirati lan dalan al-mustaqimi kang jejeg bima kelawan barang fusila kang den hukumi apa fihi ma minal ahkami saking pira-pira hukum wa furiqalan den bedaake apa bainal halali ing dalam antarane perkara halal wal haram lan perkara haram fa huwa mongko utawi kitab iku adhiyau padang wan nurulan cahaya wa bihi lan iku kelawan kitab al munazzali an-najatu utawi selamat minal gururi saking kabujuk wa fihi lan iku ing dalam kitab syafaun utawi tombo lima maring barang fisuduri kang tetep ing dalam pira-pira ati pramila mekaten man utawi sapane wong iku tamasaka cecekelan sapa man bi kelawan kitab faqad hudiya mongko teman-teman den tuduhake sapa man lawa man lan utawi sapane wong iku amila nglakoni sapa man bihi kelawan kitab faqad faza mongko teman-teman bejo sapa man Allah sampun dawuh kala dawuh sinten Allah taala halih maha luhur sinten Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun inna sa'tamana ingsun Allah nahnu ya Allah iku nazzalna wis nurunaken sapa kita ingsun Allah adzikra ing Al-Qur'an wa inna lan sa'tamana kita ingsun Allah lahu maring adzikri iku lahafizuna yakti kang ngreksa kabeh. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang berbahagia dan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterangan yang sudah ada, yang sudah kita telaah bersama-sama, menunjukkan bahwa betapa agungnya anugerahnya Allah yang diberikan kepada kita. Tadi sudah disampaikan. Sulukul manhaji al-qawimi wasiratil mustaqim. Kita memperoleh petunjuk yang bisa kita jalankan, bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Kadangkala kita tidak merasa bahwa apa yang telah kita perbuat itu bersumber dari apa? Seolah-olah bersumber dari diri kita sendiri. Seolah-olah kita yang mampu untuk menggerakkan kita sendiri. Padahal ketika kita telusuri, kita akan telusuri sumbernya mana. Ternyata bersumber dari pelajaran pengetahuan yang kita pelajari. Pengetahuan ketika kita pelajari juga bersumber pada al-hadis, bersumber pada ijma' qiyas, al-hadis kemudian kepada Al-Quran. Jadi bagi kita ketika sudah mempelajari ini, kita tidak lupa akan berfikir-fikir, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya anugerah yang telah diberikan kepada kita, salah satu di antaranya adalah ilmu pengetahuan. Sehingga ketika kita mempelajari, bertafakur, maka hidup kita akan merasakan syukur yang luar biasa. Syukur pada nikmat yang telah diberikan kepada kita. Seperti halnya dalam dawuhnya tadi, man tamassaka bihi faqad hudiya. Barang siapa yang berpegang teguh, cecekelan dengan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran, maka orang tersebut niscaya akan mendapatkan petunjuk yang sangat bagus, sangat luar biasa. Kemudian ada pertanyaan lagi, terus bagaimana kami mengetahui isi kandungan Al-Quran sementara saya belum bisa apa-apa? Itu dia. Maka kita mempelajari dengan cara bagaimana? Mempelajari dengan ilmu fikih yang sudah menjadi kesepakatan para ulama dan salafus sholih. Di antaranya ijma' dan qiyas. Kalau di sekitar kita, kita bisa mempelajari di mungkin lembaga seperti madrasah. Contoh, putra-putri kita bisa memahami isi kandungan Al-Quran dengan cara bagaimana? Dipelajari keilmuan yang ada di sekolah formal MI Kresna misalkan, mempelajari tentang fikih. Fikih ternyata di situ dijelaskan dengan berbagai sumber, salah satunya bersumber pada Al-Quran. Nah, ini adalah lantaran agar kita bisa mengambil, berpegang teguh pada Al-Quran dengan cara memahami dan mengerti isi dari Al-Quran. Seperti dawuhnya Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya telah menurunkan Al-Quran
dan juga saya akan memberikan penjagaan kepada orang-orang yang telah menjaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min asbabi hifdhihi, lan iku setengah saking pira-pira sebabe ngreksa az-zikri fil qulubi ing dalam pira-pira ati wal masahif lan pira-pira lampiran utawa mushaf istidamatu tilawatihi utawi nglanggengake maca alkitab utawa Al-Qur'an wal muadzabati lan tepi ala dirasatihi ing atase deres az-zikri ma'al qiyami sartane jumenengi bi adabi kelawan pira-pira pakartine tilawatihi wa surutihi lan pira-pira syarate tilawatihi. Sebab terjaganya hati kita dari perkara yang tidak baik salah satunya adalah kita benar-benar konsisten istiqomah. Bagaimana caranya? Caranya juga kita ya mungkin kita deres Al-Qur'an, kemudian ajak istiqomah konsisten kita ketika kita membaca Al-Qur'an, mempelajari, dan itu tidak hanya Al-Qur'an saja, misalkan kita contohkan di kehidupan kita sehari-hari. Barang siapa yang istiqomah di suatu perkara yang baik, insya Allah pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan yang luar biasa. Sama halnya ketika kita mempelajari Al-Quran, agar kita mendapatkan penjagaan yang ketat, penjagaan yang baik dari Allah. Salah satunya adalah selalu melanggengkan istiqomah membaca Al-Quran. Wa muhafadzatu lan utawi ngreksa alama ing atase barang fihi kang tetep ing dalam Al-Quran minal a'mali saking pira-pira amal al batinati kang batin wal ada bilang pira-pira pakarti adz-dzahirati kang pertelo. Setengah dari muhafadzah, menjaga apa yang tertulis dalam Al-Qur'an, yaitu dengan cara bagaimana beramal solih lahir batin kita melaksanakan apa yang telah disampaikan dan sudah tertulis dalam Al-Qur'an itu sendiri. Jadi selain kita membaca Al-Quran, kita berusaha untuk melakukan apa yang telah didhawuhkan dalam Al-Quran. Meskipun itu berat, tetapi kita akan berusaha sedikit demi sedikit. Misalkan ada orang bertanya, saya itu belum bisa melakukan apa yang ada dalam Al-Quran, itu bagaimana? Maka salah satu cara yang pas adalah kita mengawali dengan membaca Al-Quran. Cinta dulu kepada Al-Quran. Kalau sudah ada benih-benih kecintaan untuk membaca Al-Quran, nanti pasti dia akan berlanjut pada membaca setelah istiqomah. Istiqomah sudah bisa, maka akan berharap saya akan bisa memahami apa yang ada dalam kandungan Al-Quran itu sendiri. Maka dengan adanya seperti itu, selain kita membaca, kita juga paham apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Wa dzalika lan utawi mengkono-mengkono muhafadzah iku ma perkara la budatan kana ora min bayanihi saking pertelane ma wa tafsilihi lan perincine ma. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul Qur'ani ay hadza fadlul Qur'ani, utawi iki iku mertelaake utamane Al-Qur'an wa ahlihi lan ahline Al-Qur'an wa dzamil muqassirina lan modho wong kang pepeka kabeh fi tilawatihi ing dalem maca Al-Qur'an. Bab ini, fasal ini menjelaskan tentang orang yang sembrono dalam membaca Al-Quran dan orang yang ahli pada bidang Al-Quran. Qala sampun dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Al-Qur'ana tsumma ra'a anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu ta'ala. Man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, sumaro anuli ningali sapa man anna ahadan ing sak temene wong suci
iku utia den paringi sapa man afdhala ingkang luwih utama mimma sanging barang. Utia kang den paringi sapa man faqad istasghara. Mongko teman-teman milang-milang ina sapa man ma ing barang adzamahu kang wis ngagungake ing masinten Allah taala halim maulur sinten Allah. Kanjeng Nabi sampun dawuh, barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian seseorang tadi ketika setelah membaca Al-Qur'an memandang orang-orang yang ada di sekelilingnya yang tidak membaca Al-Qur'an dengan perasaan, dengan pandangan yang menghinakan, maka sama halnya dia menghinakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya apa? Kita tidak boleh merasa sempurna meskipun kita diberi oleh Allah kelebihan daripada ilmu Al-Qur'an. Contoh, saya contohkan kepada saya sendiri. Misalkan saya membaca kitab. Setelah saya membaca kitab, maka saya melihat salah satu orang yang ada di sekeliling saya. Saya menganggap bahwa orang-orang yang ada di sekeliling saya adalah dia itu adalah hina karena tidak bisa membaca kitab, tidak bisa membaca Al-Qur'an misalkan. Malah justru saya yang tidak agung derajatnya, malah justru orang yang dipandang hina menjadi orang yang tinggi derajatnya menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu membaca Al-Qur'an juga harus ada etikanya. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh ngendika wa qala lan ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati, utawi luwih utamane ngibadahi umatku iku tilawatul Qur'ani, maca Al-Qur'an. Wa qala lan sampun ngendika sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum utawi luwih bagus sira kabeh iku man wong ta'ala makang bibinau sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan mulangake sapa man ing Al-Qur'an. Kanjeng Nabi dawuh afdhalu ibadati ummati tilawatul Qur'an. Jeneng Nabi sampun dawuh abi ing ibadah umatku kuwi adalah membaca Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Al-Qur'an ketika dibaca dengan niat yang bagus maka niscaya itu adalah ibadah yang luar biasa, yang afdal, katakan Nabi Muhammad SAW. Kalau bagi kita misalkan bacanya masih belepotan, tajwidnya masih belum bisa, maka ada alternatif agar kita tidak mendapatkan dosa. Bagaimana? Kita niati untuk berlatih membaca Al-Qur'an. Kita niati untuk berzikir, zikir Al-Qur'an. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an, otomatis kita harus benar tajwidnya, fasohahnya, harus bisa mengetahui maknanya, seperti itu. Maka ini juga harus kita ketahui. Kita membimbing putra-putri kita, ya, ataupun orang-orang yang membutuhkan kepada kita. Kita bersamai untuk belajar, monggo kita niat deres Al-Qur'an. Monggo kita niat zikir Al-Qur'an. Insya Allah dengan adanya niat seperti itu, kita tidak akan mendapatkan dosa karena kita posisinya adalah zikir, karena posisinya kita adalah belajar Al-Qur'an. Kemudian Kanjeng Nabi sampun dawuh khairukum man ta'allama al-Qur'anu wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian semua, sebaik-baik di antara kalian semua adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Mengamalkannya bukan berarti saya terus menyampaikan kemudian saya tidak melakukan, tidak. Tapi yang paling utama adalah dari diri kita yang melakukannya, bukan orang lain kemudian kita nggak melakukannya. Apalagi kalau kita melakukan bersama-sama malah lebih bagus itu. Kita juga mengamalkannya, orang lain juga mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sinten Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ngendika idza aradtum ing dalam nalika ngarepake sapa sira kabeh al ilma ing ilmu fangsiru mongko nyebarno sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa inna fihi mongko satemene iku ing dalam Al-Qur'an ilmul awwalina utawi ilmune wong awal kabeh wal akhirina lan ilmune wong akhir kabeh. Wa qala lan usamun ngendika sinten Umar bin As radhiyallahu anhum. Man utawi sapane wong iku qira'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Faqad udrijat
mongko teman-teman den lebokake apa an-nubuwatu sifat kenabian baina jambaihi dalam antarane lambung loro man illa annahu mengwae sak temene man iku layu ora den paringi wahyu sapa ilaihi man. Bapak Ibu rahimakumullah, setunggal malih dawuhipun Umar bin Khattab Ibnu Mas'ud, idza aratum al ilma fangsiru al qur'ana fa inna fihi ilmul awalin wal akhirin. Ibnu Mas'ud dawuhipun ngeten, barang siapa ketika kita ingin mengharapkan untuk mencari ilmu, menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, maka dakwahkanlah dengan menyertai fangsiru al-Qur'ana. Al-Qur'an jangan lupa disampaikan juga. Karena apa? Dalam Al-Qur'an itu adalah ilmu yang pokok. Al-Qur'an membahas orang-orang yang zaman dahulu sampai zaman yang akan datang. Jadi apa yang menjadi kehidupan kita di masa depan itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sudah ada dalam Al-Qur'an. Jadi pas. Cuman manusia kadang-kadang kalau tidak ada di hadapan matanya, kadang-kadang tidak percaya. Monggo kita bersama-sama membaca Al-Qur'an dan tafsirnya. Di situ sudah diterangkan berulang kali dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang sholat, barang siapa yang sedekah, pasti mendapatkan surga. Itu otomatis bagaimana? Masa depan sudah ada jawabannya dalam Al-Qur'an. Cuman kita yang kurang peka. Jadi seperti itu. Bukan ramalan, ini pasti. Kalau ramalan bisa jadi tidak jadi, bisa jadi musnah karena buatannya manusia. Kalau Al-Qur'an memang benar ada, maka dari itu Ibnu Mas'ud ngendika, nek arep nyebarne ilmu sebarno dengan ilmu Al-Qur'an, karena di situ ada ilmul awalin wal akhirin. Dan yang terakhir adalah dawuhnya Amr bin al-As, man qara'a al-Qur'ana faqad udrijat an-nubuwatu baina jambahi illa annahu la yuha ilaih. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka seperti halnya orang tersebut diberi sifat kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak diberi wahyu. Jadi sama. Kalau kita menghayati bersama-sama, memahami bersama-sama, orang yang membaca Al-Qur'an itu sama halnya orang yang diberi sifat kenabian. Cuman tidak diberi wahyu. Yang membedakan cuman itu. Sama ketika Nabi Muhammad SAW mempraktikkan, mengamaliyahkan kandungan Al-Qur'an, kemudian dijalankan di kesehariannya seperti biasanya. Itu sama ketika kita menjalankan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Maka sama dengan bagaimana kita diberi sifat kenabian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat para jamaah yang berbahagia, semoga dengan pembahasan kajian ulumul Quran, etika tentang membaca Al-Quran, adabu tilawatil Quran, bisa mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita, khususnya kepada keluarga besar MI Kresna Milir yang kita cintai, dan kita mendoakan kepada putra-putri kita, bapak ibu guru, wali murid, dan para jamaah pada umumnya, semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari Al-Quran, sehingga kita bisa selamat, bahagia bidini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada beberapa hal yang kurang pas dalam penjelasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.